Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang alat permainan edukatif. Catatan pembelajaran. Di sini mahasiswa mampu menelaah konsep alat permainan edukatif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis alat permainan edukatif. Pengertian API. Menurut Maikey, API adalah alat permainan yang dirancang untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi, API adalah suatu alat bermain yang dirancang khusus untuk edukasi anak dengan tujuan menstimulasi aspek perkembangan anak didik. Nah, aspek pengembangan anak didik diantaranya adalah aspek pengembangan nilai agama moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Nah, berikut adalah ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan dan alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaw akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ayat ini menekankan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tetapi Allah memberikan mereka alat-alat untuk belajar seperti pendengaran, penglihatan, dan akal. Nah, alat permainan edukatif adalah sarana untuk merangsang indera anak dan membantu mereka dalam proses pembelajaran dini. Dengan alat permainan, anak dapat mengeksplorasi lingkungan sekitar, mengembangkan keterampilan motorik, dan memupuk kemampuan kognitif serta emosionalnya, semuanya berperan dalam pembelajaran awal mereka. Nah, tujuan alat permainan edukatif. Nah, yang pertama di sini adalah memperjelas materi yang diberikan. Nah, yang kedua di sini yaitu memberikan motivasi dan merangsang anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. Yang ketiga, memberikan kesenangan anak dalam bermain. Nah, ciri-ciri APE. Yang pertama di sini adalah alat permainan tersebut ditujukan untuk anak PAUD. Nah, yang kedua di sini difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak PAUD. Yang ketiga dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman atau tidak berbahaya bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Nah, jenis API untuk anak usia dini. Nah, jenis-jenis API untuk anak usia dini telah dikembangkan dan diilhami oleh alat permainan diciptakan oleh para ahli pendidikan anak seperti Maria Montessori, Josh Kushner, Peabody, dan Froebel. Nah, API tersebut banyak ditemukan pada lembaga-lembaga PAUD di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang alat permainan edukatif yang diciptakan oleh ahli tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah APE ciptaan pribadi. Nah, APE ciptaan pribadi ini untuk pengembangan kemampuan berbahasa. Nah, untuk berbahasa ini, pribadi ini membuat boneka tangan. Nah, seperti yang ada di gambar di samping ini, ada boneka tangan. Nah, karya pribadi ini memberikan program pengetahuan dasar yang mengacu pada aspek perkembangan bahasa anak, yaitu khususnya pada kosakata yang dekat dengan anak, seperti itu. Nah, boneka tangan ini juga dikembangkan di Indonesia. Boneka tangan yang dimainkan dengan tangan ini dikembangkan dengan menggunakan panggung boneka seperti yang terdapat pada gambar samping ini. Nah, di sini selanjutnya ada API ciptaan Montessori. Nah, Maria Montessori ini menciptakan alat permainan edukatif yang memudahkan anak untuk mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari anak tanpa perlu bermain, sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. Jadi, kan kata kuncinya dalam ciptaan Montessori ini lebih ke anak bisa mengingat konsep itu
tanpa perlu bimbingan sehingga anak itu bisa mandiri. Nah, API ciptaan Montessori ini banyak sudah digunakan di lembaga PAUD di Indonesia. Nah, beberapa contoh updated Montessori adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya puzzle berbentuk geometri. Nah, mungkin kalian pernah melihat ada mainan seperti ini. Nah, di ini adalah namanya puzzle berbentuk geometri. Nah, selanjutnya di sini adalah jenis AP yang telah dikembangkan di Indonesia berakar dari konsep Montessori. Di antaranya adalah papan bentuk bidang satu dan papan bentuk bidang 2 dan kantong keterampilan tangan yang konsepnya untuk melatih kemandirian. Nah, di sini ada gambar papan bidang satu dan papan bidang 2. Nah, pada papan bidang satu ini terdiri dari tiga bentuk geometri, yaitu ada persegi panjang, ada lingkaran, dan segitiga. Nah, sedangkan pada bidang 2 ini, bentuk geometrinya itu lebih banyak, lebih bermacam-macam. Nah, di antaranya adalah persegi panjang, segitiga, segi lima, trapesium, oval, seperti itu. Nah, di samping ini ada gambar juga, gambar ini kantong keterampilan tangan. Nah, kantong keterampilan anak di sini ada kancing. Nah, di sini anak disuruh untuk mengancingkan baju dan ini untuk berguna bagi anak, yaitu bagi untuk life skill mereka. Nah, di sini selanjutnya API ciptaan JOS Questionnaire. Nah, JOS Questionnaire ini menciptakan balok kuesioner untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk peningkatan keterampilan anak dalam bernalar. Nah, Gusgusen ini dan balok ini untuk kognitif berarti pada anak-anak ini lebih ke perkembangan kognitif anak. Nah, balok ini terdiri dari balok-balok yang berukuran. Nah, seperti yang ada di bawah ini ada sudah penjelasannya ya, ada ukurannya. Nah, sudah ada keterangan juga. Baik, selanjutnya ada di sini ada gambar balok kuesioner. Nah, mungkin kalian juga pernah melihat ada mainan seperti ini. Nah, ini namanya balok kuesioner. Nah, balok kuesioner ini juga dikembangkan sebagai salah satu API untuk anak saat ini walaupun ukuran dan warnanya telah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, selanjutnya ada API ciptaan Frobel. Nah, Frobel ini memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok DOX. Nah, AP ini berupa balok bangunan yaitu satu kotak besar berukuran 20 kali 20 cm yang terdiri dari balok kecil berbagai ukuran yang merupakan kelipatan. Nah, balok dox ini dikenal dengan istilah kotak kubus dalam program PAUD di Indonesia. Nah, kotak kubus ini banyak digunakan sebagai salah satu APE untuk melatih motorik dan daya nalar anak. Nah, jadi ini adalah gambar kotak kubusnya. Dan dalam kotak kubus ini ada balok-baloknya seperti itu ya. Ada macam-macam, ada banyak seperti itu, ada berbagai ukuran. Nah, selanjutnya Nah, keragaman API untuk Anda saat ini dapat dikelompokkan menurut tujuan aspek pengembangan dan penempatannya. Jenis API berdasarkan penempatannya terdiri dari API di luar ruangan meliputi ayunan, jungkitan, papan lucu, dan lain-lain. Dan API di dalam ruangan kelas atau indoor yaitu puzzle, boneka, balok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini adalah tentang pembuatan alat permainan edukatif untuk anak saat ini. Di sini ada tiga, ada syarat edukatif, syarat teknis, dan syarat estetika. Nah, syarat edukatif di sini, syarat edukatif di sini syarat yang disesuaikan dengan program pendidikan. Jadi ketika kita membuat LPI ini harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya di sini adalah syarat teknis. Nah, syarat teknis ini juga harus diperhatikan dalam membuat APE. Nah, biasanya hal ini berkaitan dengan pemilihan bahan, kualitas bahan, kekuatan bahan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini adalah syarat estetika. Nah, estetika di sini yaitu menyangkut unsur keindahan. Jadi, ketika kita membuat alat permainan edukatif ini, unsur keindahan ini penting juga diperhatikan karena dapat memotivasi dan menarik perhatian anak untuk menggunakannya seperti itu.
Nah, baik. Nah, di sini ada penugasan dari saya. Nah, pertama di sini yaitu identifikasi jenis alat permainan edukatif di lembaga PAUD baik di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Dan selanjutnya analisis jenis-jenis alat permainan edukatif yang dikembangkan sendiri oleh guru di lembaga PAUD dengan melakukan observasi terlebih dahulu di suatu lembaga PAUD. Jadi, kalian nanti tugasnya di sini melakukan observasi. Kemudian identifikasi jenis-jenis alat permainan edukatif di lembaga PAUD baik yang di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Kemudian kalian menganalisis jenis-jenis alat permainan edukatif yang dikembangkan sendiri oleh guru di lembaga PAUD. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kelebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.